Kapal perang Turki tembakan rudal di Mediterania, Yunani tak berkutik. Angkatan bersenjata Turki hingga hari ini masih terus show of force di Laut Mediterania Timur. Mereka dengan gencar unjuk kekuatan di hadapan Yunani dan pendukungnya Prancis yang menolak keberadaan angkatan bersenjata Turki di Mediterania Timur. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan kapal perang Turki jenis Fregat Gedis melakukan latihan di perairan Mediterania Timur. Kapal Fregat Gedis itu telah menembakkan misil pertahanan udara permukaan untuk menguji kesiapan operasionalnya di Laut Mediterania Timur. Kapal Republik Turki Gedis berhasil melakukan latihan penembakan permukaan dan pertahanan udara di bawah aktivitas kesiapan operasional di Laut Mediterania Timur pada 17 September kemarin, kata Kementerian Pertahanan Turki dikutip Viva Militer dari Anadolu Agency pada Sabtu kemarin. Namun hingga kini Yunani maupun pendukungnya Prancis tidak berkutik dengan latihan militer yang baru-baru ini dilakukan kapal perang Turki di Laut Mediterania Timur itu. Sebagaimana diketahui, situasi di perairan Mediterania Timur saat ini terus mencekam. Pasukan militer Turki masih bersiaga mengawal kapal peneliti eksplorasi sumber daya minyak dan gas Orukres yang saat ini tengah beroperasi di Laut Lepas Mediterania Timur. Aktivitas Turki itu mendapatkan penolakan keras dari Yunani. Yunani mengklaim Turki telah melanggar kedaulatan Siprus Yunani, sehingga mereka sempat mengerahkan angkatan bersenjata Yunani di sejumlah titik untuk membayang-bayangi aktivitas militer Turki tersebut. Tidak hanya itu, penolakan Yunani itu didukung penuh oleh Prancis. Bahkan Prancis diketahui telah mengerahkan armada tempurnya ke Laut Mediterania Timur untuk bersiap memukul mundur pasukan militer Turki yang tengah berada di Mediterania Timur. Ketegangan setiap hari terus meningkat. Perang besar di Mediterania Timur kemungkinan besar akan terjadi dalam waktu dekat jika masing-masing pihak masih terus bersikeras dengan keputusannya. Sementara itu, Turki menarik kapal eksplorasi minyak dan gas dari perairan Mediterania Timur yang disengketakan guna memungkinkan diplomasi dengan Yunani, tapi Presiden Tayyip Erdogan menegaskan pekerjaan Turki di wilayah tersebut belum selesai. Turki dan Yunani, keduanya anggota NATO, sangat tidak setuju atas yurisdiksi maritim dan hak eksplorasi energi di Mediterania Timur, dan ketegangan berkobar bulan lalu ketika Turki mengirim kapal Orukres ke perairan yang juga diklaim oleh Yunani. Pada Minggu 13 September 2020, kapal survei seismik Orukres kembali ke pelabuhan untuk apa yang Ankara sebut sebagai menjalani perawatan rutin. Ini sebuah tindakan yang menurut Yunani adalah langkah pertama yang positif dalam meredakan ketegangan. Mari kita beri kesempatan pada diplomasi, mari kita lakukan pendekatan positif untuk diplomasi. Yunani harus secara positif memenuhi pendekatan kami ini, dan mari kita mengambil langkah yang sesuai, kata Erdogan di Istanbul pada Jumat 18 September. Inilah mengapa kami melakukannya. Tapi ini tidak berarti karena Orukres kami tarik kembali untuk pemeliharaan aktivitas seismik kami akan berhenti sepenuhnya, ujarnya kepada wartawan seperti dikutip Reuters. Setelah masa pemeliharaan selesai, Orukres akan kembali beroperasi lagi dan melanjutkan pekerjaannya di sana. Erdogan mengatakan dia siap untuk membahas masalah Mediterania Timur dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis secara langsung atau melalui konferensi video. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan pada Rabu, pekerjaan pemeliharaan atas Orukres mungkin memakan waktu beberapa minggu. Pejabat Turki dan Yunani telah mengadakan pembicaraan di NATO untuk menghindari insiden militer setelah tabrakan kecil kapal perang kedua negara bulan lalu. Mereka telah mengadakan 4 pertemuan, tetapi Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dalam sebuah wawancara dengan Channel 4 asal Inggris pada Jumat 18 September kemarin menuduh Yunani memperlambat diskusi dengan memberlakukan prasyarat. Para pemimpin Uni Eropa akan mengevaluasi kemungkinan sanksi terhadap Turki pada pertemuan puncak pada 24 hingga 25 September.
Jerman menginginkan lebih banyak waktu untuk pembicaraan dengan Turki, sementara Prancis, Siprus, dan Yunani menuntut sanksi. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melontarkan serangan verbal baru terhadap Yunani yang dia sebut berperilaku provokatif dengan kekanak-kanakannya. Dia juga meledek Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dia anggap sebagai pemimpin yang tak becus mengurus negaranya. Berbicara pada upacara State Medal of Honor atau medali kehormatan negara, Presiden Erdogan mengatakan Turki tidak akan tunduk pada bahasa ancaman ataupun pemerasan ataupun pembajakan. Komentarnya itu merujuk pada sengketa maritim di Mediterania Timur antara Turki dengan Yunani dan juga Siprus. Kami telah menyatakan sejak awal bahwa masalah harus diselesaikan melalui dialog, negosiasi, dan aturan bertetangga yang baik, katanya. Meskipun faktanya Ankara telah mengirim kapal perang ke ruang maritim dan landas kontinen Yunani dan juga Siprus. Terlepas dari tantangan dan perilaku kekanak-kanakan dari pihak lain, kami bertindak serius untuk selalu menjadi negara yang adil dan hebat, ujar Erdogan. Komentar soal perilaku kekanak-kanakan itu ditujukan pada Yunani. Dalam proses melangkah ke tahap ini, logika ketegangan dan sikap tajam yang ditujukan oleh Turki menjadi penting. Kami akan terus menunjukkan kedewasaan yang dibutuhkan dan seterusnya. Mereka yang mendekati Turki dengan jujur akan memahami betapa adilnya kami. Tetapi mereka yang menguji kesabaran dan tekad Turki akan mendapatkan jawaban yang pantas mereka terima, paparnya. Seperti dikutip Greek City Times pada Jumat 18 September 2020. Lebih lanjut, Erdogan menyinggung soal terorisme yang menurutnya dilakukan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK terhadap Turki. Kami akan selalu mempertanggungjawabkan pertumpahan oleh mereka yang mengancam solidaritas dan persatuan bangsa. Sama seperti kami tidak membiarkan gerombolan di pegunungan mengangkat kepala mereka. Jadi kami tidak mentoleransi cabang mereka di kota-kota, ujarnya merujuk pada PKK. Sebelumnya, dia berbicara kepada gubernur di Turki bahwa dirinya menantang Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dia anggap sebagai pemimpin tidak becus. Kami tidak akan jatuh ke dalam jebakan ini. Apa yang mereka katakan, mengapa Turki ada di Suriah, mengapa di Libya, di Mediterania Timur, di Kaukasus. Jika Turki menarik diri dari Suriah, apakah akan ada perdamaian di Suriah? Akankah Irak Utara dibersihkan? Jika Turki menolaknya, akankah para pemimpin kudeta di Libya meninggalkan kekuasaan dalam pemerintahan yang sah? Jika Turki meninggalkan segalanya, dapatkah pemimpin yang tidak becus dan ambisius yang memerintah Prancis dan tidak tahu apa yang terjadi padanya kembali ke akal sehat? Papar Erdogan. Erdogan juga menuduh negara-negara tetangga dan Uni Eropa memasang perangkap di Turki karena mereka membuat perhitungan sendiri. Dengan dukungan bangsa, kita akan terus melakukan yang terbaik, adil dan bermanfaat bagi negara kita, ujarnya. Bahkan jika demokrasi dan ekonomi Eropa dan Amerika benar-benar hancur, kami akan terus mengklaim hak dan kebebasan negara kami, kata Erdogan.